besar yang dapat memuliakan dirinya. Nah, jadi wa may yu'adzim hurumatillah artinya barang siapa yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi dalam kaitannya definisi takwa, tidak hanya perintah untuk melaksanakan kewajiban, tetapi juga menitik beratkan agar manusia meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam teori usul fiqh sering dikatakan taf'ul mafasid muqaddimun min jalbil masoleh. Jadi meninggalkan kerusakan berarti masuk juga meninggalkan maksiat-maksiat. Ini lebih diutamakan dari jalbul masoleh, mencari kebaikan. Maka penting bagi kita, karena termasuk dari yu'adzim hurumatillah, menjaga kehormatan-kehormatan Allah adalah kita mematuhi dengan larangan, meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena ini bentuk moral kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa khairul lahu inda rabbih ay falahu ala dhalika khairun kasirun wa sawabun jazil. Barang siapa yang melaksanakan demikian, meninggalkan maksiat-maksiat dan perkara yang diharamkan Allah, maka baginya khairun kasir, kebaikan yang banyak, wa sawabun jazil, dan pahala yang agung. Fa kama fa'alat ta'ati sawabun kasirun jazilun kadzalika ala tarkil muharramat wajtinabul mahdurat. Sebagaimana pahala Allah dilimpahkan kepada orang yang melaksanakan taat, maka seperti itu pula, seperti kebesaran itu pula pahala Allah bagi siapapun yang patuh dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Qala Ibnu Jarir menjelaskan, dan Mujahid di dalam kaitannya ayat dzalika wa may yu'adzim hurumatillah. Qala al hurumatu Makkah wal hajju wal umrah wa manahallahu anhu mimma asiyatiha kulliha. Yang dimaksud dengan hurumatillah adalah kehormatan kota Mekah, kehormatan ibadah haji dan umrah, dan juga apa saja yang dilarang oleh Allah, kulluha, semuanya. Jadi salah satu hurumatillah, kemuliaan Allah itu adalah adanya ibadah haji di Baitullah, umrah dan lain sebagainya. Ini juga termasuk hurumatillah. Dan masuk ke dalam hurumatillah yaitu kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa kadza qala Ibnu Zaid wa qauluhu wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutsla alaikum. Maksudnya penjelasan dari Ibnu Katsir, ahlalna lakumul an'am wa ma ja'alallahu min bahirah wala sa'ibah wala wasilah wala hamim. Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi kalian semua, yaitu hewan-hewan ternak yang disembelih atas nama Allah, dari sapi, unta, termasuk ayam. Illa ma yutsla alaikum ay min tahrimil maitati waddami wal hamil khinzir. Dikecualikan, artinya berarti tidak dihalalkan, yaitu al-maitah, bangkai, waddam wal hamil khinzir, darah, dan juga daging babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apapun hewan yang disembah, dipersembahkan untuk selain Allah. Qala dzalika Ibnu Jarir wa hakahu an Qatadah. Ibnu Jarir mengatakan demikian dan juga diperkuat dari riwayat Qatadah. Fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Minha huna li bayanil jinsi ay ijtanibur rijsa alladhi huwa al awsan. Jadi dari ayat ini adalah perintah agar kita ini menjauhi rijs, perkara-perkara kotor. Apa perkara kotor itu? Minal awsan, berhala-berhala. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah oleh kalian semua perkataan-perkataan dusta. Oleh karena itu Imam Ahmad meriwayatkan berkaitan tentang ayat ini, hadatsana Marwan bin Muawiyah al-Fazai amba'ana Sufyan bin Yazid sampai kepada An Aiman bin Kharim qama Rasulullah
khatiban. Suatu saat Rasulullah ini berdiri dalam keadaan khatiban, berkhutbah. Ya ayuhan nas adalah syahadatuz zur wa isyrakan billah salasan summa qara'a fajtanibur rajsa minal ausan. Nabi Muhammad SAW ini berdiri dalam keadaan khutbah dan beliau bersabda, wahai manusia, sama antara syahadat az-zur, yaitu saksi dusta atau perkataan dusta, dengan isyrak, menyekutukan Allah. Rasulullah bersabda dengan redaksi ini salasa 3 kali. Kemudian Rasulullah membacakan ayat fajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaulaz zur. Jadi dari pemahaman ini, perkataan yang bohong, apalagi syahadat az-zur, saksi palsu, ini sejajar sama dengan isyrak, menyekutukan Allah. Karena dalam ayat ini fajtanibur rijsa, jauhilah perbuatan kotor. Apa itu perbuatan kotor? Yaitu minal ausani wajtanibu qaulaz zur. Perbuatan kotor itu dijelaskan minal ausan, berhala-berhala, dan juga qaulaz zur, perkataan yang dusta, saksi bohong. Nah, ini kenapa demikian? Karena dampak dari kebohongan ini bisa merusak tatanan masyarakat secara sistemik. Bagaimana kita pahami secara sederhana, kebohongan ini jika kita ikuti terus, maka selamanya juga akan bohong, dan terus. Seperti dalam teori komunikasi di dalam ilmu pendidikan. Ketika kita dapati salah satu anak yang terlambat masuk sekolah, kemudian kita tanya kenapa kok terlambat, dia mengatakan itu Pak, sepeda motor saya, ban saya bocor. Ketika kita tanya lagi, maka akan tambah dusta yang kedua. Bocor di mana? Di simpang 5 Pak, misalkan. Bohong 2. Kalau kita tanya yang ketiga, dia akan bohong terus. Lalu kamu bengkelkan, kamu tambal di mana? Di pertigaan sini Pak, dan terus selamanya. Artinya apa? Kebohongan satu akan selalu diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Ya, ini akan dampak merusak tatanan kehidupan masyarakat. Betapa rusaknya kehidupan masyarakat yang dihiasi dengan kebohongan-kebohongan. Maka pas dan sesuai jika kebohongan ini disejajarkan dengan isyrak, dengan menyekutukan Allah, minal ausan, dari berhala-berhala. Karena dampak sistemiknya ini yang luar biasa. Fajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaulaz zur. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Ayat hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Wa qala Sufyan as-Tsauri. Sufyan as-Tsauri ini adalah ulama salaf yang terkemuka. An Asim bin Abin Najwad, an Wa'il bin Rabi'ah, an Ibni Mas'ud, annahu qala ta'dalu syahadat az-zur al-isyraku billah. Jadi bahwa syahadatuz zur, penyaksian yang bohong, ini sejajar sama dengan al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Summa qara'a hadil ayah. Hunafa'a lillah ay mukhlisina lahuddin. Hunafa'a lillah artinya mukhlisin, ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mencondongkan hanya kepada Allah, menjauhkan diri dari anil batil, menjauhkan diri dari kebatilan. Qasdan ilal haqqi, dengan tujuan apa? Tujuan berharap kepada kebenaran yang bersumber dari Allah, kebenaran yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghaira musyrikin bih. Summa daraba lil musyrik masalan fi dhalalihi wa hilakihi wa abadu adil hadiyah faqala. Kemudian setelah Allah menjelaskan hunafa'a lillah, amal-amal itu kita menjauhi rijs, perkara-perkara yang kotor dari berhala dan perkataan-perkataan bohong, ini harus hunafa'a lillah, diniatkan ikhlas untuk mencari ridha Allah, ghairu musyrikin bih, bukan selain Allah. Kemudian ayat selanjutnya mencela, ya,
mencela perilaku-perilaku musyrik, perilaku-perilaku yang dapat menyekutukan Allah dengan ayat wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu bagian orang yang jatuh dari langit. Fatahtafuhut toir ay taqta'uhu at-tuyur fil hawa. Kemudian dipotong-potong ya, artinya dicapik-capik oleh burung. Ay tahwi bihir rihu fi makanin sahik. Kemudian jasadnya ini diterbangkan oleh angin di tempat-tempat yang sahik ay ba'id, yaitu tempat-tempat yang jauh. Maka dalam ini ada hadis ya. Dari Al-Barra ini, innal kafira idza tawafathu malaikatul maut wa sa'adu bi ruhihi ila sama. Ketika arwahnya orang kafir ini dicabut ya, dicabut oleh malakul maut, kemudian dibawa bi ruhihi ila sama menuju langit, fala tuftahu lahu abwabus sama. Langit, pintu-pintu langit tidak mau membukakan pintu. Bal tutrahu ruhuhu, kemudian dibuang min hunaka, dari sana. Maka dalam teori ruh ini kan artinya kehidupan. Kehidupan, maka ruh itu ya nggak bisa rusak. Kalau jasad bisa rusak. Jasad manusia dikebumikan sampai berapa hari akan menjadi santapan cacing tanah. Tapi kalau ruh ini kan kehidupan. Ruh itu artinya kehidupan. Dan tidak bisa dipahami karena ruh ini termasuk amru rabbi. Kulir ruhu min amri rabbi. Jadi di dalam teori penciptaan Allah itu ada al-khalqu, ada al-amru. Allah menciptakan manusia ini termasuk al-khalqu. Tetapi kalau Allah menciptakan ruh ini termasuk amru rabbi. Amru rabbi itu artinya perkara Allah yang tidak bisa dipahami secara detail dengan materi-materi yang sebagaimana penciptaan Allah yang lain. Maka sering ulama ini memberikan cerita-cerita tentang ruhnya para ulama, yang mana ruhnya para ulama ini mereka abadi ya, artinya mendapat kenikmatan. Jadi maka orang-orang yang telah meninggal di antara kita itu ya melihat, ruhnya ini kan hidup, melihat bagaimana anak warisnya di dunia. Maka ada salah satu sahabat Nabi yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, saya merasa belum bisa birrul walidain kepada orang tua, kemudian orang tua saya sudah meninggal, apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi bersabda, doakan, mintakan ampunan kepada Allah. Yang kedua, bersedekahlah untuk dia. Terus kemudian yang ketiga, sambung tali silaturahimnya. Ini adalah sebuah gambaran bahwa orang yang sudah meninggal di sana, ruhnya ini ya hidup, dia menyaksikan. Kalau ruhnya orang-orang solih, ini mendapat kenikmatan. Tapi kalau ruhnya orang-orang kafir, orang-orang yang pendosa, maka akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au tahwi bihir ruh fi makanin sahik. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa may yaqulu ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah ay awamuruhu. Jadi sya'airallah, syiar Allah itu maksudnya perintah-perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan, artinya nuwoni ya, sami'na wa ata'na dengan perintah Allah, fa innaha min taqwal qulub. Wa min dzalika taqdimul hadaya wal budna, yaitu dengan termasuk juga sya'airallah ini diterjemahkan sebagai hewan kurban ya. Jadi ini dari hadis Ibnu Abbas ini, taqdimuha istismanuha wa istakhsaniha. Jadi Nabi Muhammad SAW ini kalau memilih hewan kurban ini yang bagus ya, yang besar, yang lemu, yang besar, karena hewan kurban ini termasuk syiar-syiar Allah ya. Jadi agama akan nampak syiar ini kan dengan diantaranya dengan adanya ibadah haji, terus kemudian adanya umroh, adanya orang berbuat kebaikan jamaah di masjid. Terus termasuk juga dalam hal ini adalah dengan memilih hewan kurban yang baik. Nah, ini ada banyak hadis ini tentang ini.
Ani bin Abbas an Abi Sa'id. Ana Rasulullah duha bika bisyin akrona kakhilin yakulu fi sauda. Jadi Nabi ini ya ketika memilih hewan kurban ini yang bagus lah, yang istimewa, yang badannya besar, dan juga ini dipilih yang jantan dan yang itu sungunya, ya, tanduknya itu besar. Karena tanduknya ini juga akan sebuah indikator bahwa hewan itu adalah hewan yang sehat. Terus juga ini ada beberapa larangan-larangan hewan-hewan yang tidak boleh dikurbankan ini. Arbaun la tajuzu fil adhi. Ada 4 kriteria hewan kurban yang tidak diperbolehkan, yaitu al-aura'ul bayin, sing buta dan jelas butanya. Wal maridul bayin marduha, ya. Hewan yang sakit dan jelas sakitnya, ya. Wal arja'u al bayin dul'uha, yang pincang, ya, yang cacat kakinya dan jelas sekali. Wal kasiratu allati la tanqa, ya, yang banget geringi, ya, banget geringi. Ini termasuk tidak boleh. Jadi disunahkan karena hewan kurban ini termasuk syiar-syiar Allah, mari kita gaungkan, kita menggunakan, kita memilih hewan kurban yang terbaik. Karena ini adalah min taqwal qulub, ya. Ciri-ciri dari orang yang hatinya bertakwa. Lakum fiha manafi'u ila ajali musamma summa mahilluha ilal baitil atiq. Jadi ini manfaatnya banyak. Dengan hewan kurban ini kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang yang kurang mampu. Kemudian summa mahilluha ilal baitil atiq, ini ada yang memberikan penjelasan tempat tahalulnya itu di Ka'bah. Ini kan karena surah Al-Hajj, jadi ya banyak pembahasan ini yang berkaitan dengan haji, umroh, dan juga hari raya Idul Adha. Demikian penjelasan dari ayat 30 sampai ayat 33. Selanjutnya kita buka sesi dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Adi. Monggo. Baik, Mitra Pas, masih ada beberapa menit lagi, lumayan lama ini. Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295388877, dan fanpage Radio Pas FM Pati Anda bisa komentar. Mohon maaf tadi sempat terputus Mitra Pas untuk live streaming kami, tetapi sudah berhasil kami unggah lagi, kami perbarui Mitra Pas, meskipun nanti apabila Anda putar ulang juga terpotong di bagian openingnya. Dan yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung ini dari Mas Sofa, ini menanyakan begini Ustadz, ketika saya ini sedang sholat, awal-awalnya saya sudah mencoba niat Allahu Akbar, pokoknya sholat lillahi ta'ala, pokoknya total karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru saja selesai Fatihah dan segala macamnya, ini pikiran saya menuju ke angan-angan dan impian saya, mondasi rumah, kemudian bikin rumah, ningkat rumah dan sebagainya. Kalau tak angen-angen, lama-lama saya kok malah nyembah bangunan ini. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah ini wajar atau bagaimana? Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi sholat itu adalah amal yang paling utama yang nanti dihisab terlebih dahulu di yaumul hisab. Dan sholat ini juga menjadi hiburan bagi Nabi dan para sahabat. Maka sangat masyhur dalam hadis itu, ketika Nabi ini sedang dirundung oleh masalah, Nabi ini bersabda, memerintahkan kepada Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Artinya lendang adzan, terus kita akan melaksanakan sholat. Jadi ketika sholat ini benar-benar Nabi dan sahabat itu sangat-sangat khusyuk menikmati. Maka ada salah satu sahabat yang sangat terkenal, sahabat Umar bin Khattab. Ini ditikam juga di saat sholat. Karena yang menikamnya Abu Lulu'ah, orang Irak, Persia, ini paham betul. Para sahabat itu pasti terlena menikmati indahnya sholat. Maka mudah saja bagi Abu Lulu'ah ini masuk dari sop 1, sop 2. Semua sahabat khusyuk semua. Dan ketika di belakang Umar terus ditusuk. Ya, kalau kita mungkin dari
masuk dari sesuatu sudah kita tempeleng, karena kita sholatnya sholat tapi matanya kemana-mana. Jadi memang sholat ini adalah sebuah munajat yang seharusnya kita kosongkan pikiran kita kecuali hanya kepada Allah. Tetapi ini tingkatan-tingkatan. Insya Allah, yakin seyakin-yakinnya ketika kita orang-orang awam ya sudah membiasakan tentang sujud ya, insya Allah ini sudah diterima. Bukan berarti kita harus mulai takbiratul ihram sampai salam harus kita benar-benar khudur, khusyuk. Ya kalau bisa alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, minimal ada satu momen saja di dalam gerakan sholat yang kita hanya ingat kepada Allah. Entah itu di saat sujud, membaca Al-Fatihah atau apapun. Ini sudah menjadi nilai plus. Maka di dalam sholat ini sebenarnya orang-orang awam ya, yang orang awam saja sebenarnya dianjurkan untuk berjamaah. Karena dengan berjamaah ini akan mengandung derajat yang luar biasa 27. Jadi ketika jamaah ini imamnya sahih, maka yang lain juga dianggap sahih. Kalau imamnya masih kurang, mungkin nilainya kurang, ada salah satu dari makmumnya yang sahih, semuanya disahih. Tetapi kalau misalnya imamnya juga kurang fokus, kurang khusyuk, makmumnya juga demikian, tapi softnya ini bagus, rapat, ya ini mendapat nilai plus. Maka insya Allah tidaklah. Yang penting kita sudah sholat, meskipun di dalam sholat ini masih ada kekurangan-kekurangan, dengan kita husnudzon kepada Allah, sholat ini adalah bentuk merendahkan dirinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah amal yang baik dan kita harus husnudzon bahwa diterima insya Allah. Baik, untuk Anda mitra pas yang ingin bergabung kembali, Anda bisa masuk ya. Saya tunggu di 085277 999 101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295 385 8877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Wawan, sangat sensitif ini pertanyaannya, Ustadz. Begini Ustadz, ada satu tantangan dakwah kita ketika mencoba untuk merubah, karena memang ini bersentuhan dengan kebudayaan. Memang ada beberapa yang mencoba untuk luas. Contohlah ketika ada sebuah momen harus ada acara larungan. Meskipun juga kalau kita melihat bahwa ini ketika disembelih juga hewannya entah itu kerbau atau sapinya juga dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim, tapi juga nanti toh kepalanya juga ditaruh di sebuah nampan, dikasih bunga-bunga dan sesajen dan sebagainya, apapun itu, kemudian dilarung biasanya di tengah laut. Nah, ini ketika untuk merubahnya juga susahnya minta ampun, bahkan ada beberapa yang mencoba untuk menghalanginya secara terang-terangan. Ini memang dakwah yang sangat berat untuk kita semua. Tetapi apabila hal ini diterus-teruskan, karena yang jadi permasalahan adalah ketika hal ini coba saja dihentikan, pasti juga nanti akan mendapatkan malapetaka dan bencana seperti ini dan itu. Otomatis ini kan menjadi syirik dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, terima kasih. Ada cerita menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika di masa kepemimpinan Umar, itu pernah terjadi air sungai Nil itu airnya itu surut gitu. Sedangkan kita tahu kalau sungai Nil ini surut, ini orang-orang Mesir akan kelabakan, karena mereka itu ya yang ditempati oleh orang Mesir itu ya yang sepanjang sungai Nil. Jadi banyak wilayah-wilayah Mesir itu yang tandus padang pasir sehingga tidak bisa dimanfaatkan, maka warganya menggantungkan kehidupannya dari sungai Nil. Kalau airnya ini terus menyusut, maka kehidupan mereka dia terancam. Maka muncul banyak wacana-wacana zaman mereka dahulu, ini harus ada korban ini harus ada ritual ini. Dan berita ini disampaikan dari gubernurnya itu kepada khalifahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memberikan perintah, jangan pernah melakukan apapun sebelum saya sampai sana. Akhirnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sampai ke Mesir, dia itu hanya sederhana, minta diberikan pena dan kertas. Dan masyhur ini terkenal suratnya Umar ini, wahai sungai Nil, jika engkau mengalir atas kehendak Allah, maka mengalirlah. Dan jika engkau mengalir
atas kehendak dirimu sendiri, maka jangan pernah mengalir. Terus dilemparkan di Sungai Nil. Apa yang terjadi? Ya, atas izin Allah, sungainya menjadi penuh kembali. Maka sebenarnya penting hal-hal yang berkaitan kaidah ini, bagaimana pentingnya kita mempunyai keyakinan, ya, keyakinan apapun, perubahan apapun, yatanazal amru bainahun, perubahan perkara yang terjadi di antara kita ini adalah atas campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak usah terlalu menggunakan teori yang berbelit-belit, ya, berbelit ini itu. Kita harus yakin dalam hati kita ini tidak mampu mengelola kehidupan kita. Jangankan saat ini, mulai sejak dulu pun kita tidak pernah tahu kenapa kita tercipta. Kemudian dengan seperti ini, ada jantung, ada apa. Ini menandakan semua campur tangan dari Allah. Maka penting bagi kita agar di dalam setiap lini kehidupan kita hanya bersandar kepada Allah. Masalah tadi larungan nanti mungkin bisa para pendengar ini bisa mengambil sendiri ya dengan apa yang saya sampaikan tadi, agar tidak menyinggung ke sana menyinggung ke sini. Jadi saya menjawabnya dengan teori yang ini, teori dengan pelebaran wawasan. Intinya apapun, ayat tadi kan jelas kan, apapun sesembahan yang ditujukan bukan selain Allah ini dilarang. Maka memang sedekah itu dapat menolak bala. Sedekah itu jelas. Maka di dalam salah satu wasilah agar kita hajat kita diijabah oleh Allah, ya kita bersedekah. Kita menyembelih hewan, kemudian kita bagi-bagikan, ini akan lebih baik. Terus poin yang ketiga, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesuatu yang mubadir, ya, itu sangat disenangi setan. Orang-orang jahiliyah dulu itu kalau menyembelih hewan kurbannya, mereka enggak memakannya. Mereka meletakkannya di dekat berhala-berhala mereka. Nah, ini menjadi direvisi atau diperbarui oleh Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran, membawa ajaran yang lurus, yang hanif. Maka hewan kurban itu harus dimakan bersama-sama. Insya Allah keberkahan akan melimpah kepada kita semua. Demikian. Baik Mitra Pas, masih kami buka satu kesempatan kembali. Silahkan Anda bisa masuk di 3858877 ataupun juga SMS WhatsApp di 08527799999101. Untuk teleponnya juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung Mas Rapid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nyuwun perso tentang kurban. Kurban ini kan pada saat zamannya Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaan saya, apakah ini juga syariat-syariat yang juga dilaksanakan nabi-nabi setelahnya seperti Nabi Isa, kemudian nabi yang juga memimpin bangsa Yahudi dan sebagainya. Karena kok umat Islam yang paling banyak saya lihat untuk acara kurban dan semacamnya, sementara dari penganut agama yang lain malah saya tidak pernah mendengarnya sama sekali, atau saya yang kurang wawasan. Dari Mas Rapi teman mencerahnya Ustadz, monggo. Terima kasih. Jadi ada beberapa syariat Nabi Ibrahim ini yang sudah dilegalisasi untuk dilaksanakan di umat Nabi Muhammad. Di antaranya khitan, kurban, termasuk haji, terus juga memotong kuku, memotong rambut dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya agama Samawi juga ada, ya. Istilah-istilah kurban itu ada karena Nabi Ibrahim ini kan juga mempunyai jalur. Ibrahim itu disebut Abul Adiyat, bapaknya agama Samawi. Dari Nabi anaknya yang pertama Ismail, ini akan menjadi bangsa Arab yang besar. Kemudian Nabi Muhammad di antara nasabnya. Kemudian dari Ishak, Yakub, kemudian nanti menjadi bangsa Israel yang besar. Sebenarnya mereka itu juga mempunyai syariat yang sama. Tetapi di kemudian hari, ya, umat-umat Israeli sering kita jumpai bahkan di dalam Al-Quran itu sering ya Bani Israel, ya Bani Israel. Mereka sebenarnya juga sudah disyariatkan kurban, tapi mereka itu sering ngotak-ngatik, ya. Ini nggak boleh untuk ini boleh untuk ini, padahal nggak ada seperti itu lah. Nah, yang demikian ini juga jangan sampai kita melakukan. Jadi cukup simpel agama itu. Dalam bahasanya tegak lurus satu komando lah. Apa yang diperintahkan Nabi lakukan, apa yang dilarang tinggalkan, sederhana. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh Nabi lakukan,
apa saja yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Jadi kita tidak usah terlalu berkreativitas dalam ngotak-ngatik ini, nanti karena kita akan, kalau kebanyakan khilaf, nanti kita akan sama dengan orang-orang Israel. Maka ada kitab ulama itu yang menarik, orang yang suka khilaf itu nanti juga Allah itu di neraka juga akan melehkan mereka ya. Memelehkan itu artinya juga membalas khilaf mereka. Jadi mereka itu taruh di dalam drum kemudian dibakar api, dan Allah mengatakan aku orang ngobong kue, aku ngobong apa iki tonge kan ini. Maka kita pentinglah dalam agama itu harus tegak lurus, ikuti apa yang diinstruksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita sudah di penghujung acara Ustaz. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, teguhkan hati kami ya Allah, agar selalu berada di agamamu ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada kami agar selalu bertakwa kepadamu, agar kami selalu melaksanakan semua perintahmu, dan berikan kekuatan kepada kami agar kami dapat meninggalkan segala laranganmu. Allahumma arhamna bitarkil maksiyah. Allahumma arhamna bitarkil maksiyah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan keberkahan, pengampunan kepada kami dan semua umat Muhammad, keluarga kami dan semuanya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir berikutnya insya Allah hadir setiap hari Rabu Mitra Pas dari pukul 17 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kesalahan datang dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Pati. Kajian tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir, mujahadah, dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo.